Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya melakukan perhitungan secara manual dari analisis regresi linear berganda dua variabel bebas. Nah, ini ebook ini dapat kawan-kawan peroleh secara gratis di internet ya. Di browsing aja, teknik hitung manual analisis regresi linear berganda dua variabel bebas. Nah, itu ebooknya bisa diperoleh secara gratis. Oke, kita bahas sedikit dulu di awal. Oke, kita akan menggunakan ya di video kali ini saya akan membahas dengan pendekatan yang pertama menggunakan metode matriks ya. Sebenarnya di metode matriks ini kalau kita lakukan perkalian matriks nanti bisa menjadi pendekatan persamaan normal gitu ya. Jadi ini dari metode matriks ini kita akan bisa menghitung ya berapa sih koefisien beta 0-nya atau B0, B1 dan B2. Ini akan kita cari nilai-nilai ini. Sedangkan untuk matriks A, ya ini saya kasih nama matriks A, nilai-nilainya kita bisa peroleh dari data yang kita miliki ya. Begitu pula untuk vektor H, ini nilai-nilainya bisa kita peroleh berdasarkan data yang kita miliki. Nah, vektor B inilah yang akan kita cari nilai-nilainya. Seperti itu ya. Saya skip saja ini seperti ini. Nanti untuk menemukan nilai atau mendapatkan nilai beta 0 atau B0, B1 dan B2, kita akan menghitung terlebih dahulu matriks determinan. Ya, matriks A yang tadi kita akan susun. Jadi kita akan susun juga menjadi matriks A1, A2 dan A3, lalu masing-masing kita akan cari atau kita akan hitung matriks determinannya. Oke, langsung saja bagaimana cara melakukan perhitungannya. Ini contoh ya, untuk memudahkan teman-teman saya buatkan di Excel saja ya. Jadi diperhatikan di Excel seperti ini. Ini contohnya sama seperti yang ada di buku. Rumusnya saya atau rumus persamaan matriksnya saya pindahkan juga ke sini biar mudah kita melihatnya. Ini kita punya data ya, misalnya ini bisa data apa saja. Y ini adalah variabel terikatnya, X1 dan X2 adalah variabel bebasnya. Ya, variabel bebas di sini adalah variabel prediktor ya, variabel yang memprediksi terjadinya variabel Y gitu ya, atau bisa juga disebut sebagai variabel yang mempengaruhi. Sedangkan untuk Y adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel respons gitu ya, atau bisa juga disebut sebagai variabel terikat. Ini hanya contoh saja. Misalkan kita punya data 12 data seperti ini ya, langkah yang kita lakukan adalah kita lengkapi terlebih dahulu, kita buat terlebih dahulu ya dalam bentuk tabel, karena nanti di sini kita di matriks ini kita butuh nilai ya, n adalah banyaknya data. Ini kita punya 12, kemudian sigma x1, maka nilai-nilai di seluruh di kolom x1 ini kita akan jumlahkan. Ini ya yang 82. Kemudian yang X2 pun kita jumlahkan, di sigmanya berarti kita jumlahkan di sini 90. Ya, itu kita perlu X1 kuadrat, maka di sini kita siapkan kolomnya X1 kuadrat, X1 dikali X2, sigma X1 kali X2, maka kita perlu nanti perkalian sigma X1 X2. Ini saya kurang ya, saya buatkan terlebih dulu satu lagi. Oke, ini X1 X2 gitu ya. Kemudian sigma X2 X1 sama saja ya, seperti ini ya. Dan sigma X2 kuadrat ini sudah disiapkan juga gitu ya. Nanti ada sigma Y, ada sigma X1Y, sigma X2Y. Ini juga belum ada, kita siapkan terlebih dahulu di sini. Ya, kita siapkan. Ada X1Y. Kemudian ada juga X2Y. Gitu ya. Mungkin ini saya perbesar tampilannya agar lebih mudah. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita isi dulu kolom X1 kuadrat ya. Nilai-nilai X1 kita kuadratkan. Yang ini nih, 7 kuadrat, 9 kuadrat, 4 kuadrat dan seterusnya ya. Kalau pakai Excel kita tinggal klik saja seperti ini. Kita pangkatkan 2 seperti ini ya, sehingga nilai-nilainya sudah bisa langsung kita salin ke bawahnya secara cepat gitu ya. Nih kursornya, ini kan kursornya bentuknya tanda plusnya ya tebal ya. Kalau sekarang kita dekatkan ke pinggir pojok kanan bawah seperti ini, terus kita tarik ke bawah
tahan tarik ke bawah. Nah, ini adalah nilai-nilai ya dari nilai X1 yang kita kuadratkan. Kita pangkatkan 2, 7 kuadrat 49, 9 kuadrat 81, 4 kuadrat 16, dan seterusnya sampai sini. Sekarang X2 kuadrat, berarti nilai-nilai X2 kita kuadratkan. Ini kita kuadratin. Gitu ya. Seperti ini. Oke, cukup jelas ya. 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36, 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64, dan seterusnya sampai terakhir 9 kuadrat 81. Sekarang kita kalikan nilai-nilai ya di kolom sini di X1, kita kalikan dengan nilai kolom yang X2. Ya, tinggal kita kalikan saja seperti ini. Ya, tinggal kita salin ke bawah. Nah, posisi kursor di kanan bawah, terus diklik kiri, tahan, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita lakukan perkalian X1 dikali Y ya. Nilai-nilai di kolom X1 yang ini kita kalikan dengan nilai Y. Seperti ini ya. Sama seperti tadi, kita tarik saja ke bawah. Seperti ini. Gitu ya. Kemudian X2Y ya, nilai kolom X2 ini kita kalikan dengan Y. Gitu. Ini kita tarik ke bawah aja. Oke, untuk sampai dengan menghitung koefisien beta 0, beta 1, beta 2, kolom sampai di sini sudah cukup. Kecuali nanti mau dilanjutkan sampai uji parsial, uji T, sampai dengan uji F, bahkan kita perlu tambahan beberapa kolom lagi. Ini sudah saya siapkan. Sementara kita sampai sini dulu. Nah, ini kita jumlahkan nih semua nih, karena memang kita nanti butuh di sini untuk menyusun matriksnya. Kita butuh jumlahnya ya, kayak gini kan. Ini 70 dari mana nih? Ini adalah jumlah nih, jumlah yang kolom yang Y. Gitu ya. Kalau pakai Excel, kita ketik saja sama dengan sum, kurung buka, terus kita blok data yang mau kita jumlahkan. Seperti ini, kurung tutup ya. Kalau sudah bikin satu, sebetulnya tinggal kita salin ya ke sebelahnya. Oke, seperti itu. N sigma X1 sigma X2. N banyaknya data ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 berarti 12. Gitu aja nyusunnya ya. Terus sigma X1 berarti jumlah yang untuk X1 nih 82 ya kan, 82. Terus sigma X2, sigma X2 ini ya 90. Oke, berikutnya di sini baris kedua sigma X1. Sigma X1 ini ya kan 82. Oke, kita lihat lagi di sini sigma X1 kuadrat ya. Sigma X1 kuadrat ini X1 kuadrat nih sigmanya 586. Kemudian sigma X1 X2 ya. Sigma X1 X2 ini 614. Oke, kemudian kita lihat yang baris ketiga sigma X2 ya. Sigma X2 ini 90. Terus sigma X2 X1 itu sama dengan sigma X1 X2, yaitu yang ini 614. Kemudian sigma X2 kuadrat nih ya, X2 kuadrat adalah 732. Jadi di sini sekarang kita sudah punya, saya ulang. Jadi sekarang kita sudah punya matriks A. Ya, matriks A di sini terdiri dari nilai-nilai yang ada di sesuai rumus. Ini kita tuangkan dari nilai yang sudah kita hitung dari tabel. Gitu ya. Ini sekarang matriks A ya, kita kasih nama matriks A. Gitu ya. Oke, kemudian lihat di sini. Oke, ini adalah nilai-nilai matriks A-nya ya. Matriks A-nya ini 12, 82, 90. Seperti ini tadi kan, 12, 82, 90 dan seterusnya. Oke, kemudian kita lihat lagi modulnya. Ini dari mana nih vektor H? Vektor H ini kan sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y ya. Sigma Y ya kita lihat di sini. Sigma Y ini kan adalah 70 ya. Ini kita akan cari, ini kan matriks A-nya. Ini vektor B-nya kita akan cari, nilainya belum tahu nih. B0, B1,
B2 ya. Ini adalah vektor B. Sedangkan untuk vektor H-nya adalah, kita geser sedikit, sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y. Ya, sigma Y-nya adalah, kita lihat sigma Y-nya 70. Ya, 70. Kemudian sigma X1Y-nya adalah 500. Sigma X2Y-nya adalah 526. Ya, ini adalah vektor H. Oke ya. Kita sudah punya matriks A. Ya, sekarang kita bikin matriks A1. Ya, bikin matriks A1 terlebih dahulu. Matriks A1 diperoleh dari matriks A. Nanti kolom ke-1-nya kita ganti dengan nilai-nilai di faktor H. Ini saya kopas dulu ke bawah ya. Saya kopas dulu ke bawah. Kita akan bikin matriks A1 ya. Ingat, matriks A adalah diambil matriks A1 diambil dari nilai matriks A. Kolom ke-1-nya, ini kolom ke-1-nya kita ganti dengan nilai-nilai dari vektor H dari sini. Dari sini. Taruh sini. Ya, ini A1. Sekarang kita bikin A2 ya, A2. Oke, kita kopas lagi nilai matriks A sini. Oke. Sekarang kita bikin matriks A2. Berarti nilai matriks A kolom keduanya kita ganti ya dengan nilai vektor H. Ini. Oke, sekarang kita bikin matriks A3 ya. Matriks A3 juga sama ya. Dari matriks A, dari matriks A kita ganti sekarang kolom ketiganya. Kolom ketiganya kita ganti dengan vektor H. Kita sudah punya 4 matriks. Matriks A ya, kemudian A1 gini ya, A2 kolom keduanya kita ganti dengan vektor H. Juga matriks A3 ya, kolom ketiganya kita ganti dengan nilai vektor H. Sekarang kita hitung determinannya, determinan masing-masing matriks tersebut ya. Determinan A-nya kita hitung ya, determinan A1-nya dihitung ya. Kalau mau praktis kita kasih ini, gini aja gitu. Jadi ini simbolnya. Kita akan cari determinannya. Kita akan hitung. Kalau pakai Excel gampang. Kita tinggal ketik functionnya sama dengan M determ. Gini ya. Tinggal kita blok aja nih array datanya. Blok sini, set gitu ya. Nah, ini nilai determinan A. Sekarang determinan A1-nya seperti ini. Oke, ya ini determinan A1. Kemudian determinan A2-nya. Determinan A3-nya. Oke, kita sudah punya nilai determinan untuk keempat matriks ini. Lihat ya, rumusnya kan di awal nih, di modul saya tulis nih. Ini ya. Nih kelewat. Nah, ini B0 adalah determinan A1 bagi determinan A. B1 determinan A2 bagi determinan A, B2 determinan A3 bagi determinan A ya. Jadi semua dibagi ke determinan A. Jadi kita bisa kita dapatkan nilai B0-nya, B2-nya, B1 sama B2.
Ingat ya, B0 tadi adalah determinan A1 dibagi determinan A. Ini nilainya. Ya, B1-nya determinan A2 dibagi determinan A. Gitu ya. Kemudian ini B2-nya adalah determinan A3 dibagi determinan A. Oke, jadi ini adalah persamaan regresi linear berganda kita. Ya, jadi kita punya persamaan Y sama dengan ini ya. Apa namanya? B0-nya ini plus kan ya? Plus pakai ini aja deh. Sorry, ntar dulu. Plus ini X1 plus ini X2. Ini persamaannya ya. Ini persamaan regresinya bergandanya ya. Nah, kita sudah punya nilai koefisien beta 0, beta 1, beta 2. Nah, di pembahasan berikutnya, kalau di modul itu saya bahas juga bagaimana cara menghitung koefisien betanya tadi dengan menggunakan persamaan normal ya. Ini prinsipnya seperti ini. Ini kan tadi dari perkalian matriks nih. Ini B0N, B1, sigma X1 itu dari perkalian matriks. Nih, dari sini. Ya. Sorry. Nah, ini kan perkalian matriks nih. N kali B0, B0N, sigma X1 kali B1, sigma X1, B1 sigma X1, sigma X2 kali B2, B2 sigma X2. Ya, sigma X1 kali B0, B0 sigma X1, sigma X1 kuadrat kali B1, B1 sigma X1 kuadrat. Sigma X1 X2 kali B2 itu B2 sigma X1 X2. Jadi dari ini persamaan normal diperoleh dari perkalian matriks tadi ya, perkalian matriks A dengan vektor H ya, vektor H berarti ya. Saya revisi. Jadi persamaan normal ini diperoleh dari perkalian matriks A dengan vektor B. Gitu ya. Ini saya skip saja. Saya tidak bahas ini. Silakan teman-teman baca. Prinsipnya dieliminasi, disamakan, dicoret, ya, nanti dimasukkan persamaan 5-nya ke seterusnya ya. Tinggal diikutin aja ini. Oke, sekarang saya akan bahas yang ini, uji parsial ya, uji parsialnya atau uji T-nya. Kita ingin tahu apakah X1 ini signifikan atau enggak mempengaruhi ke Y. Ya, apakah X2 ini juga signifikan atau tidak berpengaruh ke Y. Ya, kita akan bandingkan T hitung dengan T tabel. Ya, sekarang kita akan belajar memperoleh ya nilai T hitungnya. T hitung diperoleh, ini rumusnya, BI dibagi SBI ya. BI adalah koefisien regresinya. Koefisien regresinya yang betanya tadi. Kalau kita punya dua variabel bebas, berarti koefisien regresi untuk beta 1 dan juga beta 2. Sedangkan SBI adalah standar error dari prediktor betanya, beta ke-1, beta ke-2, kan ada 2 gitu ya. Gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan nilai tersebut, kita membutuhkan ini nilai-nilai tambahan ya. Ini saya sudah siapkan nilai-nilai tambahannya. Karena nanti untuk memperoleh standar error dari beta, kita harus mendapatkan dulu nilai standar error dari Y-nya. Gitu ya, standar error dari Y-nya. Ya, sedangkan untuk bisa mendapatkan standar error dari Y, kita butuh nilai nanti sum square errornya. Ya, sum square error nanti kita hitung dari sini. Oke, ini mungkin kalau teman-teman lihat rumusnya kelihatannya rumit ya, tapi ini akan saya bantu dengan Excel biar kelihatannya lebih mudah. Terus nanti kita juga perlu nilai korelasinya ya. Nilai korelasi kita bisa hitung juga langsung pakai function di Excel. Ya, sementara kita isi dulu nih sum square errornya ya. Ini yang pertama, untuk bisa mendapatkan nilai sum square error, kita harus tahu nilai y hat-nya atau y topi.
atau nilai prediksi dari nilai Y-nya berdasarkan persamaan regresinya. Ya, untuk bisa menghitung nilai ini, kita lihat nih persamaan regresinya. Kita kan punya persamaan regresi tadi adalah ini nih. Y sama dengan ya min 0,19 plus 0,845 X1 plus 0,0324 X2. Nah, ini kita masukkan nilai X1-nya ke sini dikalikan 0,845. Kemudian kita masukkan juga nilai X2-nya di sini. Gimana ya? Saya coba pindahkan ke atas kali ya. Saya coba pindahkan ke atas, mungkin di sini biar lebih enak ngelihatnya. Oke, bentar, saya coba pindahin ke atas, mudah-mudahan bisa. Oke, ini persamaan regresinya ya, persamaan regresinya. Nah, ini kita akan coba hitung y hat-nya ya. Ini oke, bentar, ini harus di lock dulu ternyata. Harus di lock dulu. Oke. Ini samain ya. Ini saya pindahkan dulu nilai koefisiennya. X2-nya. Nih. Ya, ini kan persamaannya nih, min 0,19 plus 0,845 plus 0,0324. Oke ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam y hat ini. Ya, caranya gini aja. Sama dengan gitu ya. Ini nih nilai ini. Nanti kita tambahkan ya, ini tambah gitu ya. Kurung buka yang nilai koefisien beta 1 dikalikan nilai X1. Nih, kalikan nilai X1 sini. Gitu. Ya, kurung tutup tambah ya, ini nilai yang ini koefisien beta 2 dikalikan nilai yang ada di X2 gitu ya. Kan persamaannya Y sama dengan min 0,19 plus 0,845 X1 plus 0,0324 X2 ya. Jadi ini tinggal kita kalikan. Jadi ini nilai X1 dikalikan nilai ini koefisien beta 1-nya. Ya, ini 7 dikali 0,845. Yang ini yang beta 2 0,0324 dikali nilai X2-nya. Seperti itu. Jadi ini nilainya, penduganya. Ya, ini nilai prediksinya adalah 5,86. Nilai actualnya adalah 6 gitu ya. Nanti berarti kita dapetin errornya gitu, selisih dari pendugaannya. Jadi diduga nilai Y-nya 5,86, kenyataannya 6. Berarti kan ada selisih di situ, ada error. Ya, ini kalau udah ketemu satu seperti ini, tinggal kita tarik aja ke bawah seperti ini. Ya, seperti itu. Oke. Oh ya, sorry, ini harus di lock dulu tadi ya, karena ini supaya nggak turun ke bawah. Sorry. Ini sebelum saya tarik ke bawah, karena nilai ini nanti supaya nggak pindah, ini saya kunci dulu pakai F4 ya. Kunci pakai F4. Kemudian yang koefisien beta 1-nya pun saya kasih F4. Yang koefisien beta 2-nya pun saya kasih F4 ya. Tujuannya supaya dikunci, di lock, dia nggak turun ke bawah, nggak pindah. Jadi kalau ditarik seperti ini, nah seperti itu ya. Ini jadi sama ya. Ini kan ya nilai min 0,19 plus 0,845 dikali 7 tambah 0,03 dikali 4 ya. Yang bawah ini berarti dari min 0,19 plus 0,845 dikali 9 tambah 0,03 dikali 6 dan seterusnya sampai ke bawah gitu ya. Nah, sekarang ini kita pengen tahu ininya, errornya, sisaannya gitu ya, sisaan dari prediksi sama actualnya. Ini kan prediksinya ya, pasti ada selisihnya kan. Ini ada selisihnya. Semakin besar selisihnya berarti model regresinya semakin buruk, semakin kecil selisihnya semakin baik ya. Berarti nilai yang actual ini kita kurangi nilai dugaannya gitu, gampang ya. Ya, jadi ini kita hitung selisihnya, errornya ya, nilai actual dari Y kita kurangi dengan nilai pendugaan dari Y ya, y hat-nya. Ini nilainya. Jadi tinggal kita tarik aja ke bawah.
seperti ini. Nah, untuk bisa, namanya juga sum square error, berarti jumlah kuadrat dari errornya. Berarti ini kita kuadratin. Nih, nilai ini kita kuadratin. Ini kita kuadratin. Ini kuadrat ya. Nah, seperti ini. Kita kuadratkan nilainya, tinggal kita tarik ke bawah. Oke, satu lagi kelewat. Nah, kita sudah punya sekarang nilai sum square errornya. Tinggal kita jumlahin aja. Tinggal kita jumlahkan. Gini. Nah, ini ya. 1,316. Kita balik lagi ke modul. Lihat ya. Rumusnya. Untuk mendapatkan nilai T hitung adalah nilai koefisien beta regresi, ya beta 1, beta 2 kita bagi dengan standar error ya beta 1 maupun juga beta 2-nya, dimana standar error koefisien regresi tadi harus kita bisa peroleh ketika kita mengetahui berapa sih standar error dari Y-nya ya berdasarkan variabel X yang diketahui. Untuk bisa mendapatkan nilai standar error variabel Y, maka kita harus menghitung ini dulu. Harus menghitung ini dulu, sum square error. Ya, sum square error diperoleh dari yang pertama tadi kita hitung dulu nilai Y hat-nya, nilai penduga untuk Y-nya berdasarkan persamaan regresinya. Terus kita kurangi antara nilai Y actual dikurangi dengan nilai Y prediction-nya. Ya. Selisihnya, selisih errornya, ya selisih atau errornya kita kuadratkan. Itulah yang disebut sum square error gitu ya. Nanti sum square error ini kita bagi dengan n min k tambah 1. N adalah banyaknya data, k adalah variabelnya ada berapa ditambah 1. Ya, ini saya tinggal kebawain aja. Oke. Nah, ini tadi tabel ya. Tabel ini tadi saya udah demonstrasikan gimana cara menghitungnya. Ini adalah sum square error kita ya. Nih, yang ini nih. Oke, tadi udah saya tampilkan gimana cara menghitungnya. Nah, sum square error sudah diketahui nilainya 1,317. Sum square regression nanti kita gunakan untuk di uji F ya. Nah, sekarang kita tinggal hitung nih. Berapa sih standar error untuk variabel Y-nya dengan nilai X diketahui, maka kita masukkan rumusnya. Ini akar dari 1,317 dibagi N-nya kan 12 dikurangi K adalah variabel bebas kita ada berapa? Variabel bebas kita ada 2, X1 dan X2. Jadi 12 kurangi, kerjakannya dalam kurung dulu, K tambah 1, 2 tambah 1, 3 ya. Jadi 12 dikurangi 3 ya 12 dikurangi 3 berapa? Kemudian baru 1,317 dibagi hasil yang bawah ini baru diakarkan. Ya, kalian boleh coba, hasilnya adalah 0,38. Coba hitung sendiri ya, harus seperti ini nilainya, tepat seperti ini. Nah, tadi di rumus juga ada R X1 X2 ya. Lihat lagi rumusnya. Ya, di sini ada rumus ya R X1 X2. R itu adalah simbol untuk korelasi ya. Jadi kita harus hitung dulu koefisien korelasi X1 sama X2. Ya. Koefisien korelasi X1 X2 ya, kalau pengen cara cepatnya kita bisa gunakan fungsinya adalah ini. Pearson ya, bisa Pearson bisa Corel. Ya, contoh di sini misalnya katanya X1 X2 adalah min 0,0261. Dari mana ya ini? Ya, ini kita coba ya. Saya hitung di atasnya deh ya. R X1 X2 berapa sih nilainya pakai Pearson, sama dengan Pearson karena penemunya adalah Carl Pearson. Kurung buka ya, kita blok nilai X1 seperti ini, titik koma, kita blok lagi nilai X2 nya seperti ini ya. Tuh, Pearson array satunya adalah nilai-nilai X1, terus titik koma, kita blok lagi array yang keduanya adalah nilai X2. Nilainya adalah min 0,03 ya, dibulatkan min 0,03. Oke, tadi kita sudah dapatkan nilai korelasinya ya dengan menggunakan Excel.
diperoleh nilai korelasinya adalah min 0,03 ya, seperti ini, min 0,03. Maka kita bisa sekarang masukkan nilai korelasinya ke dalam rumus. Mana rumusnya? Nih. Ini kita masukkan ke dalam rumus. Jadi ini kita kuadratkan terlebih dahulu ya. Kan 1 min korelasinya kita kuadratkan. Tadi kan min 0, berapa tadi? 0 berapa tadi ya? Ya pokoknya yang ini nih. Tadi korelasinya min 0,03 ya. Jadi min 0,03 kita kuadratin dulu. Jadi 1 dikurangi kuadratnya. Gitu ya. Nah, kita masukkan ke sini sekarang. Oke ya. Jadi nilainya tadi kan sudah kita dapat nih standar error untuk y-nya. Nih dari perhitungan yang sini nih. Nih ya, dari sum square errornya tadi itu kita dapat nilainya 0,38257 kan. Sekarang kita hitung untuk standar error untuk variabel B1-nya ya. Jadi 0,38257 dibagi ya sigma x1 kuadrat, itu udah ada nilainya ya. Ini juga sama ya, kita bisa tinggal hitung saja, dikali 1 min tadi min 0,03 kita kuadratin dulu berapa, terus baru 1 dikurangi hasil ini. Jadi di sini nilai standar error untuk variabel B1-nya adalah 0,0755. Yaitu untuk SB1-nya. Karena kan kita mau nguji variabel X1-nya. Gitu, kalau mau nguji variabel X2-nya berarti SB2. Ya, kita pengen tahu nih T hitungnya segini. T hitungnya 11,1869. Terus T tabelnya berapa? Ya, T tabelnya kita hitung aja pakai Excel, ketik aja sama dengan TINV ya, urung buka 0,05, alfanya kita pakai 0,05, titik koma ya. Ini derajat bebasnya adalah n-1. N adalah banyaknya data ya, 12 min 1. Jadi 11. Pak, 1 dari mana? Itu udah ketentuannya. Jadi derajat bebasnya adalah n-1. N kita 12. 12 kurangin 1, 11. Jadi ketik aja di sini nih. Ya, misalnya di sinilah ya. Ya, misalnya T tabel. T tabelnya berapa nih? Ya, berarti sama dengan TINV kurung buka 0,05 ya. Tuh, degree of freedom, derajat bebas. Ya, tadi n-1, 12 min 1, 11, berarti 11. Gitu aja. Nah, ini hasilnya ya. 2,2 gitu. Ya, di sini kita dapat nilai T tabelnya adalah 2,2. Oke. Nilai T hitung kita 11,1869. Yang tadi yang di atas dihitung tuh. Nilai T tabelnya 2,2009. Ya, kita bisa menolak H0 ya, dan juga menerima hipotesis alternatif kita ya, H1 kita bisa diterima kalau T hitung kita lebih besar dari T tabel. Nah, karena di sini nilai T hitung kita untuk variabel X1 adalah 11,18, jauh lebih besar dibandingkan T tabel ya, 2,2, maka keputusannya adalah H1-nya diterima ya. Jadi X1 berpengaruh signifikan terhadap Y gitu ya. Jadi ini apa namanya, kalau kita punya penelitian ya, terbukti bahwa X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Bagaimana X2? Ya, caranya sama, kita lakukan perhitungan sama seperti tadi menguji hipotesis pada variabel X1 ya. Jadi kesimpulannya dalam persamaan regresi linear berganda di mana melakukan perhitungan secara manual ini, yang pertama kita hitung terlebih dahulu koefisien B0, B1, B2, kita hitung terlebih dahulu ya. Boleh menggunakan persamaan matriks, boleh menggunakan persamaan normal. Lalu kita lakukan uji parsial ya, uji T ya. Kita bisa menolak H0 dan menerima hipotesis alternatif kita kalau nilai T hitung kita lebih besar dari T tabel. T hitung adalah koefisien beta regresi kita. Misalnya kita mau uji X1 nih, berarti beta 1-nya berapa gitu, dibagi standar error dari beta 1-nya. Standar error beta 1 caranya gimana? Ya ini, standar error dari Y dibagi dari akar ya, akar sigma X1 kuadrat dikurangi N
dikali rata-rata X1 kuadrat dikali lagi 1 dikurangi korelasi X1 X2 yang dikuadratkan gitu ya. Nah, standar error dari Y itu sendiri diperoleh dari sum square error ya. Nilai error selisih antara nilai aktual dikurangi nilai prediksi, kita kuadratin itu, terus kita jumlahin, namanya menjadi sum square error yang dibagi dengan N banyaknya data dikali K jumlah variabel bebas ditambah 1. Seperti itu ya. Sedangkan untuk mendapatkan nilai T tabel, kita bisa menggunakan Excel dengan ketik saja fungsinya sama dengan TINV ya, kurung buka probability yang kita gunakan 0,05 titik koma ya, degree of freedom atau derajat bebasnya adalah N-1. N banyaknya data dikurangi 1 ya, berarti 11. Kalau nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel, berarti hipotesis kita yang pertama itu diterima, yaitu X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Bagaimana dengan X2? Ya, coba silakan teman-teman dipelajari kembali ya, dilihat modulnya, diikuti modulnya, step by step perhitungannya diikuti. Jika ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan bersama-sama. Oke, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Oke, terima kasih. Kesempatan berikutnya akan kita coba lanjutkan membahas dari topik analisis regresi linier berganda dual variabel bebas ini. Terima kasih.